Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak Bapak. Insyaallah semua kita dalam keadaan sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi anak-anak, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali melakukan pembelajaran daring. Tetap semangat. Kemudian jangan lupa untuk berdoa. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan berterima di hati anak-anak sekalian, paham di dalam hatinya, dan mudah dalam menerima ilmu yang Bapak sampaikan. Baik anak Bapak sekalian, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar tentang fikih, yaitu tentang makanan dan minuman yang haram. Dalam subtema yaitu kriteria halal dan haramnya makanan dan minuman. Jadi pada hari ini kita akan membahas apa yang menjadi kriteria bahwa makanan dan minuman itu halal atau dia dikategorikan atau digolongkan dari makanan atau minuman yang haram. Ada yang beberapa menjadi kriteria bahwasannya makanan itu dikategorikan halal ataupun haram. Pertama, kriteria yang pertama yaitu kita lihat dari ketentuan syariat. Sebuah makanan atau minuman itu bisa kita lihat kehalalannya dari syariat. Yaitu kalau kita dalam Islam, syariat berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, sebelum kita mengonsumsi makanan atau minuman, coba kita cek syariat apakah dalam Al-Quran dan hadis itu tergolong makanan yang dibolehkan atau minuman atau makanan yang tidak dibolehkan. Kalau dalam syariat makanan atau minuman itu termasuk makanan yang halal, maka boleh dimakan oleh kita. Tetapi kalau menurut syariat Islam, makanan tersebut tergolong dari makanan yang haram, maka makanan atau minuman tersebut tidak boleh untuk dimakan atau dikonsumsi. Setelah kita melihat ketentuan syariat, maka selanjutnya kriteria yang selanjutnya untuk menentukan makanan tersebut termasuk halal atau haram, yaitu dari zatnya atau barang itu tersendiri. Jadi kita harus juga memeriksa, lihat zatnya, barangnya, bendanya, apakah barang tersebut, makanan tersebut terbuat dari barang yang baik, suci, bergizi. Maka makanan atau minuman tersebut boleh untuk dikonsumsi. Tetapi kalau makanan tersebut atau minuman tersebut terkategori suatu makanan yang buruk atau najis dan menjijikkan, maka makanan tersebut tidak boleh untuk dimakan. Contohnya yang jorok dan menjijikkan najis seperti cacing, ulat, kepiting, air seni, air kencing, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah itu, kita tengok kriteria berikutnya, yaitu cara memperolehnya. Walaupun menurut syariat dia halal, walaupun kita lihat dia barangnya bagus, bersih, suci, tetapi juga kita harus memperhatikan cara memperoleh makanan dan minuman tersebut. Kalau barang atau makanan dan minuman tersebut diperoleh secara baik atau dengan jalan yang halal, maka boleh untuk dimakan. Contohnya cara memperoleh makanan dan minuman yang baik, contohnya dengan cara membeli atau diberi atau sebagai hadiah dan lain-lain sebagainya, maka itu boleh
untuk kita konsumsi. Tetapi kalau makanan tersebut kita peroleh dengan cara yang batil atau cara yang haram yang tidak dibolehkan, maka makanan tersebut tidak boleh untuk dimakan. Contoh cara memperoleh yang batil atau yang tidak baik adalah makanan dan minum tersebut diperoleh dengan cara mencuri atau menipu, merampok, dan lain-lain sebagainya. Maka makanan tersebut yang aturannya yang sebelumnya halal bisa berubah menjadi haram karena cara memperolehnya yang tidak baik atau yang batil atau yang haram. Selanjutnya yang harus kita perhatikan makanan dan minum tersebut yaitu proses pengolahannya. Kalau proses pengolahan makanan tersebut baik dan bersih sesuai dengan syariat Islam, maka makanan itu boleh untuk dimakan. Tetapi sebaliknya, kalau pengolahannya tidak sesuai dengan syariat Islam alias tidak baik, maka tidak boleh dimakan. Bagaimana contohnya? Contohnya makanan nasi itu kan halal, daging itu halal. Akan tetapi kalau nasi tersebut diolah dengan sesuatu yang tidak baik, misalnya nasi goreng, tapi digoreng dengan menggunakan minyak babi, maka nasi tersebut yang aturan halal menjadi haram karena proses pembuatannya, proses pengolahannya itu terdapat sesuatu yang tidak dibenarkan atau bercampur dengan sesuatu yang haram. Kemudian dampaknya, dampak akibatnya. Makanan dan minuman yang membawa manfaat, kalau makanan dan minuman tersebut kita konsumsi akan membawa kebaikan atau manfaat yang baik bagi jasmani ataupun rohani kita, badan kita, dan juga sifat kita, maka makanan tersebut boleh dimakan. Tetapi kalau makanan tersebut apabila kita makan atau kita minum akan mengakibatkan dampak negatif atau buruk bagi tubuh kita, maka makanan atau minum tersebut tidak boleh dimakan. Contohnya racun. Kalau kita minum racun, minum duri, makan beling, maka itu akan membahayakan tubuh, maka barang tersebut tidak boleh dimakan. Contoh lain, sesuatu makan yang halal tapi bisa berdampak buruk, itu tidak boleh dimakan. Contohnya daging kambing. Daging kambing itu kan halal. Tetapi kalau daging kita makan daging kambing akan berdampak membuat penyakit darah tinggi bagi tubuh kita, bagi yang pengidap atau yang mempunyai penyakit darah tinggi, kalau dia makan daging akan menimbulkan darah tinggi, kambuh darah tingginya, maka itu tidak boleh dimakan. Selanjutnya label haram. Nah, ini yang harus diperhatikan. Apalagi sekarang sudah banyak makanan dan minuman kemasan yang serba instan. Perlu diperhatikan ketika kita berbelanja atau membeli suatu makanan atau minuman, terutama di swalayan, di pasar-pasar modern, ataupun di warung-warung tradisional, maka jangan lupa kita memperhatikan label halal yang dikeluarkan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kalau di situ terdapat label sertifikat halal, maka makanan dan minuman atau obat tersebut boleh untuk dikonsumsi. Tapi kalau tidak terdapat label halalnya dari MUI, berarti makanan tersebut belum jelas kehalalan dan keharamannya. Juga perlu diperhatikan label di Depkes ya, Departemen Kesehatan, yang kalau ada izinnya berarti boleh untuk dikonsumsi BPOM. Dan juga jangan lupa memperhatikan expirednya, apinya, kadaluarsanya sampai
kapan makanan tersebut boleh untuk digunakan. Kalau lewat dari expired tanggal yang telah ditetapkan, maka makanan tersebut tidak baik untuk dikonsumsi. Itulah penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan anak-anak sekalian dapat mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.